Selamat berjumpa lagi teman-teman, bersama saya Firminus Netili. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi gereja sebagai umat Allah. Mari kita simak video berikut ini. Gereja sebagai umat Allah. Indikator ketercapaian yang akan saya bahas dalam tema ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah. Kedua, menjelaskan ciri khas gereja sebagai umat Allah. Ketiga, menjelaskan dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. 1. Arti gereja sebagai umat Allah. 1. Secara harfiah, istilah gereja berasal dari kata Yunani, eklesia, yang berarti pertemuan atau jemaat yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah kumpulan umat beriman yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam persekutuan dengannya dan satu sama yang lain. Gereja bukan sekedar bangunan fisik, tetapi sebuah komunitas iman yang hidup dan dinamis. Gereja adalah persekutuan umat beriman yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi dunia. Gereja merupakan tubuh Kristus, di mana setiap anggota memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Oke, baik, sekarang kita masuk pada indikator pencapaian yang kedua, yaitu ciri khas gereja sebagai umat Allah. Ada 4 ciri khas gereja sebagai umat Allah. Pertama, umat Allah merupakan pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Kedua, umat Allah adalah bangsa terpilih atau bangsa terpanggil. Ketiga, umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk melaksanakan misi keselamatan. Yang keempat, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu ikatan atau suatu perjanjian, di mana umat harus taat pada perintah-perintah Allah, sedangkan Allah harus setia menepati janji. Keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Oke, sekarang kita masuk pada indikator ketercapaian yang ketiga, yaitu dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. 1. Dasar biblis. Hidup mengumat merupakan hakikat dari gereja. Hakikat dari gereja adalah persaudaraan cinta kasih yang dicerminkan oleh cara hidup umat perdana. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Banyak karisma dan rupa-rupa karunia yang harus dilihat, diterima, dan digunakan bagi kekayaan dan perkembangan gereja. 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai ayat 10. Dalam hidup mengumat, semua orang menghayati martabat yang sama dan bertanggung jawab secara aktif dalam tugas atau fungsinya masing-masing. Bagian kedua, konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Konsekuensi gereja sebagai umat Allah ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, itu terkait bagi pimpinan gereja atau hierarki. Menyadari fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayanan. Jadi kita meniru teladan Yesus, yaitu aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita harus peka untuk melihat dan mendengar karisma dan karunia yang bertumbuh di tengah umat. Bagian yang kedua itu adalah bagi setiap anggota umat. Jadi kita sebagai umat harus menyadari dan menghayati persatuan dengan umat lain. Iman dapat dihayati, tumbuh dan berkembang dalam kebersamaan. Yang berikut, aktif dalam hidup mengumat, menggunakan segala karisma, karunia, tugas dan fungsi yang dipercayakan untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat. Semua umat ikut bertanggung jawab terhadap
hidup dan misi gereja. Bagian ketiga itu adalah bagi hubungan awam dan hierarki ya. Jadi paham gereja sebagai umat Allah mempengaruhi konsekuensi bagi hubungan antara hierarki dan kaum awam. Kita sebagai awam ini bukan pelengkap penderita, tetapi kita awam ini adalah partner, rekan, mitra kerja bagi hierarki. Awam dan hierarki itu memiliki martabat yang sama, hanya berbeda dalam fungsi pelayanan.